kembali di Newsroom pemirsa dan kita akan membahas mengenai pengamanan untuk Natal dan Tahun Baru, dan sudah hadir di studio JAK TV Abdul Aziz Eshahi selaku Ketua PWGP Ansor DKI. Selamat datang di studio JAK TV. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga sudah hadir Kombes Pol Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat datang Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah Pak, ini langsung saja ke Pak Yusri Yunus. Ini untuk pengamanan jumlah personel yang dikerahkan ada berapa banyak, gabungan dengan TNI Polri begitu ya Pak ya? Ya, memang rencana untuk personil ya kita turunkan pada saat operasi Nataru ya, operasi Lilin dengan Sandi Lilin Jaya 2019 ini sekitar 8.198 personil. Ini gabungan dengan teman-teman TNI, kemudian dari pemerintah daerah, perhubungan, Damkar, dan ada dari Satpol PP, semua total 8198. Personil Polri sendiri ada sekitar 2.500-an lah, kekuatan personil Polri di sini untuk siap nanti melaksanakan pengamanan Sandi Lilin Jaya 2019 selama kurang lebih 10 hari kita melaksanakan operasi khusus. Jadi ada posko-posko yang didirikan, ada berapa banyak begitu Pak? Semuanya pos PAM-nya itu, pos pengamanan itu ada 97 pos. 97. Kemudian ada 27 pos pelayanan untuk melayani para masyarakat memang yang memang membutuhkan pada saat selama jalannya operasi Lilin ini. Dan ini yang menjadi titik prioritas pengamanan, apakah hanya di gereja saja atau seperti apa Pak? Di operasi ini kan ada 3 objek yang kita ringi. Pertama itu adalah pengamanan pada saat malam Natal, ya. Kemudian ada pada saat juga pengamanan gereja pada saat malam tahun baru juga ada, dan juga pengamanan pada saat pesta tutup tahun. Nah, ini semuanya kita jadikan objek untuk pengamanan. Jadi kita tempatkan seluruh personil, sudah kita atur. Memang tanggal 19 kemarin sudah kita laksanakan gelar pasukan di Polda Metro Jaya secara serempak untuk DKI Jakarta, tapi secara nasional itu dilaksanakan gelar pasukan itu di Polda Sumut. Langsung Pak Kapolri yang turun dengan Panglima TNI. Itu. Baik, dan ini apakah dari GP Ansor sendiri tahun ini juga turun untuk melakukan pengamanan begitu Pak Abdul? Prinsipnya kita sebenarnya bukan melakukan pengamanan, tapi lebih banyak membantu aparat dari kepolisian dan teman-teman pengamanan, dan apabila diminta oleh pihak gereja gitu, kami akan turunkan personil. Berapa banyak yang diturunkan Pak Abdul? Sementara ini sedang berkoordinasi dengan pimpinan pusat, tapi kami menyiapkan 500-700 personil di DKI Jakarta. Nah itu akan dikerahkan di titik-titik mana saja begitu Pak? Ada beberapa titik yang kami anggap itu berdekatan tempat ibadahnya. Umpamanya kayak di Jakarta Utara itu ada bersampingan dengan masjid. Kemudian di beberapa titik lokasi juga ada yang kami anggap tingkat konfliknya agak tinggi antara masyarakat satu dengan yang lain, maka kami berusaha untuk terjunkan personil di titik-titik tertentu gitu. Tapi itu pun kami tetap berkoordinasi dengan posko pihak polisian yang buat nanti. Pak, ini kabarnya ada isu potensi untuk melakukan, ada hal dari oknum yang mengatakan bahwa ada potensi yang akan mengganggu keamanan saat Natal begitu. Ini bagaimana tanggapan dari polisi begitu Pak? Potensi kerawanan memang itu sudah kita mapping ya, dari bahan-bahan dari intelijen pun sudah kita dapat bersama-sama dengan teman-teman TNI semuanya, tetapi sudah kita antisipasi seluruhnya. Sebelum pelaksanaan kegiatan operasi Lilin Jaya 2019 pun ini, atau Nataru 2019 ini sudah kita sudah banyak operasi-operasi yang sudah kita lakukan. Yang pertama misalnya operasi Cipta Kondisi kemarin sudah kita lakukan, sementara masih berjalan juga ya, sampai dengan nanti pada saat menjelang tanggal 23 pada saat mulai dioperasi. Ini Cipta Kondisi sasarannya adalah memang penyakit masyarakat seperti narkoba, minuman keras, kemudian juga adanya begal-begal, semua sudah kita laksanakan operasi dan sudah banyak pengungkapan yang kita lakukan oleh Polda Metro Jaya ini, dan juga termasuk mengantisipasi teroris ya. Ini memang sudah kita terus dari teman-teman Densus 88 di backup langsung oleh Mabes Polri maupun dari BNPT. Dan ini semuanya sudah kita mapping. Mudah-mudahan insya Allah dengan apa kita mengharapkan memang bantuan dari saudara-saudara kita dari Ormas, apalagi dari Bansos sudah menyatakan sudah siap untuk
membantu kita pengamanan. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Dan bukan cuma satu saja, ada beberapa dari ormas-ormas yang lain juga sudah mengajukan diri dengan lengkap menulis surat kepada Kapolda Metro Jaya untuk siap turun membantu. Nah, hal-hal seperti ini yang kita butuhkan. Ini juga menciptakan bagaimana memperlihatkan bahwa kita manusia Indonesia itu toleransinya sangat tinggi begitu ya Pak ya? Itu yang betul sekali memang. Itu kita harapkan nanti. Begitu. Nah Pak Abdul sendiri ini dari teman-teman GP Ansor untuk khususnya di malam Natal dan juga Natal ini, apakah nanti ada seperti touring ataupun seperti pengamanan seperti berkeliling begitu Pak Abdul? Saya pikir kita nggak melakukan itu, nanti malah terkesan menakutkan gitu. Jadi kita tetap fokus di beberapa titik gereja yang sudah dikoordinasikan dari pihak polisian. Taruh umpamanya di gereja katedral umpamanya, itu pun kami tetap harus izin dengan kepolisian gitu, tidak bisa kita turun sendiri. Sebenarnya kan yang kami lakukan ini adalah hanya menunjukkan cerminan bahwa Islam ini adalah agama yang rahmat, menjaga toleransi, menjaga kerukunan, ingin membuat kesan damai kepada dan kesan nyaman kepada teman-teman kita yang sedang beribadah di malam Natal itu, bahwa kita saling menjaga keragaman sebenarnya itu. Saling menjaga keragaman begitu. Dan ini Pak, di malam Natal kan pasti ketika umat Kristiani beribadah, kendaraan, parkir, dan ini kan memang sepertinya membludak. Nah ini apakah sudah diatur rekayasa lalu lintasnya? Tapi ditahan dulu jawabannya. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom.